Selamat datang di Tripods. Kali ini kita akan ngobrolin soal pengalaman pertama kali nginjakin kaki di Mesir. Kita ketemu dengan orang-orang baru, suasana baru, kemudian culture shock yang sudah pasti akan menyapa kita di hari pertama. Yuk! Halo teman-teman, alhamdulillah kembali lagi di Tripods kita, yaitu berdaya, beradab, dan bermanfaat. Kali ini kita akan kedatangan narasumber cantik, masih muda, kemudian lulusan luar negeri loh. Siapa dia? Tiding! Mbak Rosida. Saya panggilnya Mbak aja ya, nggak apa-apa? Iya, biar mudah panggil aja Oci. Oh, Oci. Ya. Kak Oci ya. Ya. Namanya Rosida, tapi kita panggil Kak Oci aja. Assalamualaikum Kak Oci. Waalaikumsalam. Masya Allah, cantik sekali Kak Oci pagi hari ini ya teman-teman. Kak Oci gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik-baik saja. Alhamdulillah. Sekarang kesibukannya apa nih Kak Oci? Sekarang kesibukannya jadi tenaga pengajar di MBS Tarakan. Iya, Masya Allah. Jadi dari Mesir langsung kerja ya di sini. Iya. Ya? Wah, luar biasa nih. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kebetulan Kak Oci tadi katanya dari Malinau ya? Iya, benar, Kak. Oh, Jadi tak bukan kira. asli Tarakan. Oh, dari Iya, Malinau. dari Malinau. Masya Allah. Pendidikannya dari mana nih Kak? Pendidikannya Kak? S1 di Al-Azhar, jurusan hadis. Beh, Masya Allah hadis teman-teman. Yang mau berhadis. Yang mau konsultasi. Ya, yang mau konsultasi katanya nih, boleh nih. Kak, Ya. berbicara tentang culture shock nih Kak. Kan Kakak dari Indonesia kemudian langsung ke Mesir nih. Ya. Nah, itu pengalamannya tuh gimana Kak? Pengalaman di sana tentu ya teman-teman seperti kita ketahui ya. Iya. Kalau kita udah pindah atmosfer bahasanya, Iya. pasti banyak banget perbedaan yang kita temui gitu. Jadi Salah satunya apa tuh Kak? salah satunya ya seperti pada umumnya seperti cuaca. Karena ya Di Mesir panas? panas dingin. Oh, panas Jadi dingin. ya jadi punya 4 musim sebetulnya. Oh, Panas, iya. dingin, ya, semi, Oh, semi. sama gugur. Iya. Ya. Jadi kalau di Mesir sendiri kan benuanya sebenarnya di Afrika, bukan di Arab. Iya. Oh, Nah, iya. bukan di iya, Arab. iya. Jadi Pantas 4 musim ya? 4 iya, musim 4 ya? musim. 4 musim. jadi 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 untuk musim panasnya itu panas banget. Bisa dibilang panas banget. Nah, Berapa derajat tuh kira-kira? 40 ke atas sampai 40 derajat ke atas. Tapi alhamdulillah nggak gosong ya? Alhamdulillah ya. Ya, Beda, alhamdulillah. soalnya panasnya beda kayak di Indonesia, Kak. Oh, iya, Kalau iya, di iya. sana panasnya nggak buat hitam. Oh, Ya, tapi dan kering panasnya kering. Nah, iya. kalau di Indonesia kan panas dan membuat gosong dan Iya, panasnya iya. lembab seperti itu. Iya, iya, Nah, kalau di sana panasnya kering dan juga musim dinginnya dingin banget. Dingin banget gitu, bisa sampai 1 derajat. Iya. Bisa pokoknya. Jadi 4 musim ya di sana. Iya. Jadi yang pertama kali yang bikin kaget itu tadi 4 musim itu Iya, tadi. 4 musim. Iya. Terus apa nih yang paling Kakak susah banget untuk awal-awal ke Mesir tuh susah banget untuk nerima? Hah, kok gini banget gitu? Ya, gini banget. Itu lebih ke Makanan kah? Fashion ke kah? bahasa sih. Oh, lebih ke Iya, bahasa. lebih ke bahasa. Soalnya Iya, kita iya. di Indonesia walaupun hidup di lingkungan pesantren sebelumnya, Iya, tapi kan betul. tetap keseharian juga Bahasa pakai Indonesia. bahasa Indonesia. Iya. Nah, sampai sana harus berbahasa Mesir, bukan Arab. Oh. Bukan Arab ya, teman-teman, tapi bahasa Mesir. Bahasa Mesir itu beda sama bahasa Arab. Coba spill dikit bahasa Mesir. Spill Apa kabar dikit. nih? Apa kabar? Apa kabar? Oke. Kalau bahasa Arab apa, Kak? Kaifahaluki. Iya, kaifahaluki. Kalau di sana tuh amila Oh. atau ezayak gitu. Beda jauh. Jadi kayak harus belajar ulang. Oh, kayak gitu. jadi Dan- pas pertama kali ke sana belajar lagi tuh Iya, bahasa belajar Mesirnya. lagi dan harus Oh. terbiasa ngobrol sama orang Mesir. Kalau enggak iya, iya. ya bakal nggak tahu apa-apa gitu. Bukan bahasa Arab ya, Bukan malah. bahasa Arab, Tapi bahasa Mesir. gitu. Jadi itu yang buat Jadi adaptasinya tuh gimana Kak kemarin? ya adaptasinya sering-sering so asik aja. Iya, Sering-sering so asik sama teman-teman yang di kuliah sih. Ya kan, kebetulan juga kuliahnya di sana perempuan sendiri, laki-laki Oh, sendiri. iya. Jadi ya so asik, so banyak tanya. Iya, kayak gitu. biar bisa latihan pengucapan Iya, juga benar. ya. Biar Iya, bisa iya. latihan pengucapan dan biar bisa berinteraksi dengan masyarakatnya Iya, juga. iya. Orang Indonesia banyak di sana Kak. banyak banget sih sebenarnya. Teman-temannya di sana gimana yang kuliah? Banyak orang Indonesia atau orang Mesirnya? Balance. Balance. Oh, iya, iya. Apalagi kalau di kelas kan karena Al-Azhar internasional, jadi nggak Iya, cuman iya. Indonesia aja, ada dari Thailand, Iya, iya. ada juga dari Amerika. Wah,
Wah. ya, gitu. Jadi Luar biasa ya, ketemu ada banyak orang ya. Benar. Nah, menurut kakak nih kebiasaan apa yang paling unik di luar negeri kemarin, di Mesir kemarin? Oh, terusnya di Mesir ya. Iya, iya. Kebiasaan paling unik itu lebih ke masyarakatnya. Kebiasaan Iya. mereka itu suka berbagi. Oh, Dermawan banget gitu. Jadi Masya Allah. Iya. walaupun notabene-nya mereka itu cuman penyapu jalanan Iya, dan iya. lain-lain. Nah, Empatinya ya. empatinya mereka itu sangat besar. Padahal kalau dilihat-lihat kan lebih adaan kita gitu. Iya, Cuman iya. mereka tetap mau berbagi kayak kita. Dermawan Dermawan ya. sekali, apalagi mereka tuh percaya kalau misalnya berbagi, terkhususnya kepada penuntut ilmu, itu pahalanya dilipat-lipat gandakan. Masya Allah. Jadi luar itu biasa. yang kebiasaan masyarakat sana yang menurut saya pribadi itu tidak bisa ditemukan selain di sana. Oh, Bahkan di Indonesia walaupun banyak orang dermawan, tapi di sana itu jauh ada lebih ya. jauh lebih lagi. Jadi itu yang sesuatu yang paling berkesan ya di sana Iya, ya. berkesan sekali. Nah, terus pernah nggak ini kakak tuh salah paham nih dengan orang di sana, orang Mesir di sana nih? Ya sering ya. Oh, sering. ya. Dalam hal? Dalam hal ya tadi mungkin karena kita membahas culture juga, ya mungkin kultur mereka beda sama kita. Mungkin salah ngucap aja sih. Oh, Tadi iya. karena bahasa tadi. Iya, iya. Ya mau bilangnya akhir torik gitu, maksudnya berhentinya di akhir jalan, malah bilang akhir zaman. Oh. Jadi kayak celutukan celutukan yang kayak gitu. Jadi yang ngakak bukan orang Indonesia aja, ya, orang Mesir juga jadi ikut ngakak ya kayak gitu. Iya, Itu iya. ya pengalaman pribadi ada gitu. Kalau makanan kak, gimana nih? Biasanya tuh kan kita dari Indonesia ke Mesir tuh biasanya makanan tuh beda banget kan? Ya, beda nah, banget itu sih. gimana tuh? Kalau untuk makanan awal-awal kan pasti kita penyesuaian nih. Iya. Nah, kalau dari pasti di sana kita juga ada senior yang dari Indonesia. Iya, Mereka iya, sih betul. masih ngasih makan makanan yang Indonesia gitu. Nah, Iya. tapi lama Indomie contohnya, ya. Kalau Indomie itu di sana juga ada pabrik Oh. Indomie dan rasanya beda sama yang di Indonesia. Lebih enakan mana? Indonesia dong. Oh, iya, Karena iya. di sana nggak ada cabai bubuknya. Oh. Iya, karena Iya, ngikutin orang Mesir. Orang Mesir Oh, juga nggak makan pedas. nggak makan pedas. Oh. Jadi awal-awal datang masih ada tuh bubuk cabenya. Iya. Lama-lama dihilangin kayak gitu. Terus untuk makanannya kan di sana itu makanan pokoknya itu roti ya. Iya, Semacam iya. roti gitu, namanya Heeh. ish. Ish. Yang bulat, Oh, ada yang iya, bulat. iya, iya. Tapi bukan yang kayak roti India, beda. Dia dari gandum. Ya, namanya ish ya tadi. Ya, namanya ish. Nah, itu awal-awal mungkin aneh sih ya. Heeh. Tapi lama-lama enak. Bahkan Iya, iya, setiap iya. sarapan kayaknya beli itu. Berapa sih di sana kak? Kalau harga tuh? Kak, kalau dari segi price di sana itu juga kagetnya lebih murah daripada di Indonesia. Oh. Awalnya ngira kalau di luar negeri itu mahal kan. Iya, iya, Apalagi betul. nyebrang benua nih, Iya, pasti betul, betul. lebih mahal. Nah, Oh, ternyata ternyata. lebih murah. Ya, jadi di sana itu terakhir kemarin saya itu Rp1.000 kita bisa dapat 3 pound. 3 itu pound apa? Mesir, Oh, mata uang Mesir. Iya, iya, iya. Kayak gitu. Jadi selain 3 pound itu bisa dibeli apa aja tuh kak? 3 pound itu kita sudah bisa dapat apa ya, snack yang kayak wafer-waferan kayak Oh. gitu. Terus Wah, sudah maksudnya itu udah Rp1.000 ya, 1.000 Iya, iya, di Indonesia gitu. Nah di sana Iya, kita udah betul. kenyang gitu. Alhamdulillah. Untuk roti ish paling harganya 5 le doang. Worth it lah ya. Ya worth it banget sih Untuk buat mahasiswa pelajar, ya. kantong pelajar gitu, Iya, kantong betul, mahasiswa. betul, apalagi dari Indonesia ke luar negeri ya. Iya benar. Iya. Tapi kebetulan kemarin alhamdulillah beasiswa ya kak. Iya alhamdulillah dapat beasiswa dari pondok. Makanan apa yang paling menarik banget tuh di sana? Jadi ada satu Yang paling suka makanan favorit Ya. itu hati sapi. Oh, hati Tapi- sapinya diapain? Nah, jadi ada 2 macam nih. Ada hati sapi yang kayak dicincang-cincang aja. Ya. Nah, ada juga namanya kibdah syarqawi. Kibdah itu kan artinya hati. Ya. Syarqawi itu nama entah tempat gitu ya. Iya, iya, iya. Nah, kalau kibdah syarqawi itu jadi hati sapinya itu kayak digeprek. Oh. Digeprek terus digoreng. Nah, jadi krenyes. Nah, itu makanan Iya, iya. favorit banget sih. Jadi Di teman-teman Mesir. Iya, jadi teman-teman kalau mau ke Mesir cobain kibdah syarqawi. Ya. Itu enak banget. Apa pelajaran terbesar kakak nih yang kakak dapat dari culture shock ini? Dari culture shock ini pertama ya untuk pengalaman ya. Iya, iya, iya. Lebih bisa kayak di mana berada,
di mana langit Beradaptasi ya, lebih bisa penyesuaian. beradaptasi, Iya, penyesuaian gitu. Di mana kaki dipijak, di situ langit dijunjung Iya, gitu. iya, Jadi iya. karena perbedaan budaya, ketika di sana ya kita menghormati budaya mereka. Iya, Ketika iya, di iya. Indonesia kita juga menghormati budaya Indonesia gitu. Iya, Tidak bisa iya. kita bawa budaya kita ke sana, tidak bisa juga kita bawa budaya di sana ke sini. Jadi seperti itu. posisinya adalah kita menempatkan diri Ya, kita. menempatkan Iya, diri itu iya. pelajaran terbesar. Apa stigma orang yang bukan stigma sih, paradigma orang di Mesir terhadap orang Indonesia? Karena banyak kan pelajar-pelajar Indonesia yang Banyak kuliah di banget. sana. Itu gimana tuh Kak? Kalau mereka sih selalu bilang helwa gitu. Helwa itu aslinya manis ya artinya. Oh iya. Ya cuman Orang Indonesia manis-manis. iya, bukan. Oh bukan. Jadi salah. Tapi maksudnya karena sudah jauh-jauh dari Indonesia Oh, iya. nih ke Mesir gitu. Jadi maksudnya punya semangat belajar yang tinggi gitu. Oh iya. Jadi saya kira orang Indonesianya manis-manis. Ya, itu juga sih, Oh, Kak, salah ya. satunya. Salah Iya, satunya. Iya, iya, ya benar salah satunya. Terus Kak, pas kemarin Kakak pulang ke Indonesia nih, kan dari Mesir pulang ke Indonesia, sedih Iya. nggak sih? Maksudnya ada sesuatu yang kayak teman akrab Kak atau apa Kak di sana? Ya sedih tuh Pasti. itu pasti Ah, ya, wajar harus ya. meninggalkan tempat yang sudah nyaman juga, Iya, iya, sudah iya, betul, sudah betul. bisa dibilang rumah sendiri kayak Masya gitu. Allah. Dan juga teman-teman sih, Iya, karena iya, iya. walaupun saya asramanya orang Indonesia, tapi bukan dari Tarakan aja, Oh, bukan dari Kalimantan aja gitu. Jadi memang bertemu berbagai Beragam ya. Dan juga ada saya punya teman dekat, sahabat lah orang Ah, Mesir kayak oh, gitu. iya, Jadi iya, iya. sampai sekarang nih kami masih chatan gitu. Oh, Jadi masih komunikasi masih ya. komunikasi. Iya, iya, iya. Jadi itu sih yang buat kayak aduh nggak bisa ketemu lagi nih. Iya, iya. Ya. Tapi pengen balik lagi nggak ke Mesir? Kalau keinginan kayaknya semua orang yang pernah dari sana pasti pengen balik lagi deh ke sana. Iya, kayak gitu. iya. Apakah Mbaknya merasa menjadi pribadi yang berubah nih ketika dari Indonesia ke Mesir atau enggak, atau sama aja, atau ada perubahan gitu? Perubahannya lebih ke cara pandang sih. Oh, Cara paradigma. pandang. Iya, paradigma tadi. Jadi ketika di sana tadi kan ketemu banyak Iya, orang, betul. ketemu berbeda beragam Iya, kayak iya, gitu. ha-ha. Jadi ketika di Indonesia, oh kita ketemu orang A, B, C juga jadinya nggak yang lebih kayak santai, lebih santai, lebih biasa lebih aja biasa. gitu aja. Walaupun dalam hati juga sebenarnya ini ya, Iya. tapi alhamdulillah ya sudah belajar jadi lebih Iya, santai. alhamdulillah lebih santai. Jadi dari segi kepribadian juga meningkat, dari Iya, segi ya mungkin keilmuan, bisa dibilang keilmuan juga meningkat Iya, kayak gitu. alhamdulillah. Jadi berasa berubah. Di sana Kak, kalau tingkat sosialnya itu gimana di Mesir? Tingkat Kalau di sosial- Indonesia kan sosialnya itu tinggi banget kan. Ah, kalau di Mesir itu dia lebih kemana? Sebenarnya tingkat sosialnya tinggi sih Kak, cuman lebih berhati-hati aja, terutama karena kita ketahui di sana kan ya tadi kembali ke benua Afrika gitu ya, mungkin iya. Ke barat-baratan berarti secara fashionable gimana? Oh, di kalau sana? secara fashionable ya seperti orang Arab sih pada Oh, umumnya iya, ya. iya, iya. Oh. Dari cara berpakaian, berjilbab dan lain-lain seperti itu. Alhamdulillah nih teman-teman, asik banget nih ngobrol tentang Mesir nih ya. Jadi pengen ke Mesir juga ini jadinya. Bareng nih Mbak, Ayo, bareng nanti ya. Bareng, Iya. boleh deh, boleh. Alhamdulillah teman-teman, asik banget nih ngobrolin tentang culture shock dari Indonesia ke Mesir ya. Nah, untuk Mbaknya nih yang sudah tadi kita bincang-bincang, boleh dong kata-katanya hari ini Mbak terkait teman-teman nih, misalnya yang mau ke Mesir kah, atau motivasi kah ke teman-teman yang lain, bahwa untuk menyesuaikan diri itu seperti apa sih gitu. Itu boleh tuh Mbak, silahkan. Tahan. Kata-katanya hari ini adalah jangan takut mencoba. Jadi buat teman-teman dimanapun berada, jangan pernah takut mencoba sesuatu. Karena sebelum kita mencoba, kita belum tahu apakah kita mampu atau tidak. Jadi mencoba aja. Makasih ya Kak, Masya Allah untuk closing statementnya. Jadi teman-teman, culture shock itu seperti yang Mbaknya tadi bilang, kita coba, dimanapun kita berada, kita coba, kita nggak tahu mampu apa enggaknya. Kemudian, yang paling penting adalah bagaimana cara kita menempatkan diri kita, menyesuaikan diri kita dimanapun kita berada. Dan tetap dijaga adabnya, dijaga akhlaknya, dan tetap harus bermanfaat bagi sesama. Itu saja dari saya Herianti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.